Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya Rif Nurdiansyah dan ada Zulhasmi Rocky Wibisono, ada Muhammad Surya Triabadi, Benaya Bagas Kristianto, dan juga Dimas Febriana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir proyek dari mata kuliah Metopren. Pada proyek kali ini kita akan mengambil perancangan UI UX aplikasi paduan memasak interaktif. Baik, di sini adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya kita mengambil proyek pembuatan UI UX paduan memasak. Itu adalah untuk memudahkan para ibu-ibu mahasiswa ataupun bapak-bapak untuk melihat cara atau paduan memasak. Dan juga ada sebagian besar aplikasi yang masih menyajikan instruksi dalam bentuk paragraf dan teks padat. Yang dimana kita mengimprove dengan membuat proyek ini, kita ada langkah-langkah baik itu berupa gambar maupun video. Dan juga ada pengguna sering kesulitan melakukan navigasi sentuhan, scrolling, karena kondisi tangan yang basah atau kotor saat di dapur. Terus minat pada hidangan internasional tinggi, namun sering terkendala oleh bahan asli yang mahal dan sulit dicari di pasar lokal. Dan kita juga menyajikan fitur untuk bahan-bahan yang lebih melokal atau yang lebih gampang dicari di pasar-pasar. Selanjutnya saya Surya akan menjelaskan alur pengguna atau user flow. Di sini user flow itu merupakan simulasi dari proses gimana nanti user saat menggunakan aplikasi resep yang kami buat. Jadi di pertama-tama ini kita ada start, lalu menampilkan halaman login akun, di mana di sini adalah awal dari pembukaan aplikasinya. Lalu di page ini kita akan menginput data akun kita. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan page beranda kita. Dan di sini kita akan ada masuk percabangan, yaitu apakah user ingin memilih menu atau tidak. Kalau iya, maka akan menampilkan detail resep menu. Kalau tidak, maka akan tetap menampilkan page home. Lalu selanjutnya akan menampilkan detail resep menu, di mana di situ akan ada percabangan lagi. Jikalau user ingin memilih start cooking mode, yang dimana jika iya, maka akan lanjut untuk menampilkan langkah-langkahnya. Jika tidak, maka akan tetap di resep menu. Lalu selanjutnya kita akan dihadapkan lagi dengan percabangan, yaitu kalau kita sudah selesai mengikuti langkah-langkahnya, kita akan memilih finish cooking. Jikalau iya, maka akan selesai. Jika tidak, maka akan tetap di langkah-langkah pembuatan menu. Lalu di slide 4, ada dari hasil kuesioner dan juga tujuan penelitian, yang dimana ini adalah hasil observasi kami. Kami menemukan bahwa pengguna itu kesulitan menavigasi layar smartphone pada saat memasak. Dan juga kadang kesulitan mereka itu untuk mendapatkan bahan impor itu tuh cukup mahal, apalagi di ekonomi saat ini. Lalu selanjutnya ada tujuan kita, di mana tujuan pertama kita ada untuk mengidentifikasi kendala dari ergonomis user dan juga ada beban kognitif pengguna di dapur. Kemudian di tujuan yang kedua, kita ingin menghasilkan rancangan tampilan atau UI itu yang meminimalisir instruksi yang berupa teks, di mana kita ingin lebih menonjolkan visual. Kemudian tujuan ketiga kita itu ingin menyediakan fitur di mana ada bahan lokal sebagai pengganti dari resep internasional. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Saya Dimas akan menjelaskan lanjutan selanjutnya. Metode penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode perancangan yang kami gunakan mengacu pada filosofi User Centered Design atau UCD yang sesuai dengan standar pedoman ISO. Dalam implementasinya, kami menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari 5 tahapan desain thinking. Tahap 1 dan 2 diawali dengan empathize melalui observasi lapangan yang dilanjutkan dengan proses define untuk merumuskan akar masalah utama pengguna di dapur. Tahap ketiga adalah initiate, yaitu fase brainstorming untuk mencari ide solusi yang kami petakan secara terstruktur menggunakan affinity diagram dan prioritization matrix. Sedangkan tahap 4 dan 5 adalah pembuatan prototipe berupa antarmuka fidelity di perangkat lunak Figma yang diakhiri dengan tahap tes menggunakan mode usability testing. Selanjutnya solusi dan fitur aplikasi. Dari hasil ideasi sebelumnya, aplikasi ini menawarkan 4 solusi fitur utama. Yang pertama adalah fitur Smart Navigation atau auto scroll. Fitur ini dirancang agar antarmuka dapat bergeser ke bawah secara otomatis. Kedua, fitur Dual View bahan baku, yaitu sebuah tombol toggle instan yang berfungsi untuk mengubah daftar takaran bahan internasional menjadi rekomendasi substitusi bahan lokal yang jauh lebih murah. Ketiga, kami menerapkan sticky ingredient panel. Ini adalah panel informasi takaran bahan yang terus melayang di layar, yang memastikan pengguna tidak perlu repot melakukan scroll berulang kali ke atas dan ke bawah untuk mengecek bumbu. Dan yang keempat, instruksi kartu geser atau carousel.
Fitur ini menyajikan langkah-langkah memasak secara bertahap dan tersegmen untuk menggantikan format instruksi resep konvensional berupa paragraf panjang yang sangat membingungkan. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan saya Benny Balasrianto. Saya bakal menjelaskan tentang target pengguna atau user persona, di mana seluruh rancangan yang kami buat ini berdasarkan target demografi pengguna, yaitu masyarakat umum dengan rentang usia 18 sampai 35 tahun. Lalu dengan fokus spesifikasi pada kalangan mahasiswa, pekerja muda, dan ibu rumah tangga. Nah, untuk target pengguna tersebut kami representasikan secara visual ke dalam 5 variasi profil user persona, yaitu ada Rania, Lisa, Amanda, John, dan juga Kevin yang ada pada laporan kami. Nah, secara karakteristik psikologis, mereka semua memiliki ketertarikan tinggi untuk mengeksplorasi hidangan dunia, namun minat tersebut sering dibatasi oleh anggaran dan kepadatan aktivitas mereka sehari-hari. Jika dilihat dari perilaku digitalnya, kelompok pengguna ini sangat rentan mengalami frustasi kognitif apabila mereka disajikan informasi resep yang terlalu kompleks dan juga statis. Nah, di sini ada halaman prototype yang sudah kami buat, di mana di sini kita masuki tahap visualisasi, di mana platform perancangan perwarupa kami kembangkan sepenuhnya menggunakan perangkat lunak Figma yang berbasis cloud. Tingkat detail desain yang kami rancang telah mencapai tahap high fidelity design, di mana kami secara spesifik menerapkan jenis tipografi sans serif dengan ukuran teks yang diperbesar sekitar 18 hingga 20 poin, khusus untuk layar mode memasak agar lebih terbaca. Prototipe ini juga dilengkapi dengan simulasi interaktif, di mana semua halaman saling terhubung menggunakan fitur Smart Animate ataupun Dissolve. Hal ini memungkinkan kami untuk meniru fungsi aplikasi yang sebenarnya tanpa harus melakukan coding sistem, di mana fungsi atau fokus visual antar muka ini sangat mengutamakan hierarkis sistem yang jelas dan didukung dengan palet warna bersih dan aksen oranye yang menggugah selera. Selanjutnya saya Rocky. Sebagai kesimpulan, kami mendapatkan 4 poin utama. Pertama, pendekatan UCD berhasil mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala kognitif serta fisik pengguna secara akurat. Kedua, fitur auto scroll sukses memfasilitasi interaksi yang jauh lebih higienis di lingkungan dapur. Ketiga, poin dual view terbukti mempermudah realisasi memasak hidangan internasional menjadi jauh lebih ekonomis tanpa mengorbankan kualitas rasa. Hasil evaluasi membuktikan bahwa prototipe ini siap dilanjutkan ke tahap rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan prototipe dari aplikasi memasak kami. Sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi demonstrasi, di mana ini adalah page pertama kita, yaitu page login. Itu page yang akan di-input oleh user data-data akunnya seperti email dan sandi. Jadi kita coba langsung saja login. Di sini adalah tampilan dari beranda atau page home kita. Di sini ada berbagai varian menu yang bisa kita pilih. Sebelum itu kita akan mencoba berbagai fitur yang ada di sini, seperti cari di sini untuk mencari menu apa yang kita inginkan. Terus kita akan mencoba fitur dari telusuri berdasarkan negara. Itu kita coba di Jepang. Sesuai dengan namanya, berdasarkan kategori dari negara Jepang, ini adalah menu-menu yang berasal dari negara Jepang. Selanjutnya kita akan mencoba fitur dari navbar. Pada navbar kategori, di sini hampir sama seperti fungsi tadi yang di search yang berdasarkan negara. Di sini juga bisa berdasarkan kategori-kategori lain yang ada di tombol ini. Lalu selanjutnya ada di navbar simpan. Navbar simpan ini berguna jika user ingin menyimpan suatu resep dari user lain. Selanjutnya kita akan mencoba navbar profil. Di navbar profil ini adalah tampilan dari profil user. Ini seperti di sosial media, di mana kita bisa edit profil. Di profil di sini kita bisa mengubah berbagai biodata dari user. Lalu selanjutnya di sini ada navbar resep saya. Ini adalah resep-resep yang dimiliki oleh user, yang sudah diupload oleh user. Selanjutnya ada navbar tersimpan. Di sini untuk menyimpan resep-resep yang diinginkan oleh user, dan kemudian ada navbar koleksi. Di mana di sini ada berbagai macam menu yang bisa dinamakan sesuai dengan keinginan oleh user. Lalu kita akan masuk ke fitur utama dari aplikasi kami, di mana kami akan mencoba membuat miso ramen. Di sini kita akan masuk ke menu miso ramen. Ini adalah tampilan detail dari menu yang kita pilih. Di sini ada tab bahan-bahan, di mana di bahan-bahan ini ada fitur lihat semua bahan, di mana ini adalah lebih lengkapnya dari bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat miso ramen. Selanjutnya kita akan mencoba fitur mulai memasak. Di sini kita akan diarahkan ke navbar langkah-langkah yang di samping bahan-bahan tadi. Lalu kita lanjut mulai memasak, mana ini berisi dari langkah-langkah yang kita perlukan untuk membuat miso ramen. Banyaknya langkah-langkah itu berdasarkan dari menu yang kita pilih. Setiap menu yang kita pilih pasti berbeda-beda. Dan ini ada tampilan ketika sudah selesai menjalankan resepnya, kita selesai dan akan dikembalikan ke info detail dari menu. Lalu kita bisa kembali lagi ke beranda.
Ya. Sekian demonstrasi dari aplikasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.